Di antara keajaiban yang muncul saat Rasulullah lahir adalah padamnya api orang-orang Majusi yang sebelumnya telah disembah. Seperti diketahui, Majusi adalah orang yang menyembah api. Majusi ini kalau dikategorikan termasuk agama pagan. Sebagaimana agama pagan lain yang menyembah benda-benda alam, kaum Majusi menjadikan api sebagai sesembahannya. Api ini konon tidak pernah padam selama ribuan tahun. Namun anehnya, di saat Rasulullah lahir, api itu tiba-tiba padam. Tentu saja, peristiwa aneh ini mengejutkan kaum Majusi. Mereka berusaha mencoba menyalakan api yang menjadi sesembahannya itu, tapi tetap saja tidak berhasil. Tentu mereka pun bertanya-tanya, ada apa gerangan sampai Tuhan mereka mati? Dalam Alamun Nubuwah dikisahkan bahwa Abu Ayyub Ya'la bin Imran An-Nahli meriwayatkan dari Maksum bin Hani al-Maksumi dari ayahnya. Ia berkata pada malam dilahirkannya Rasulullah, bergetarlah istana Raja Kisra hingga sebanyak 14 balkonnya runtuh. Api Persia pun padam padahal selama 1000 tahun belum pernah padam. Dan air danau sawah mengering. Hal itu membuat Raja Kisra ketakutan. Lalu ia memakai mahkotanya dan duduk di tepi tempat tidurnya. Kemudian ia mengumpulkan menteri-menteri dan para pembantunya lalu menceritakan mimpinya tersebut. Berkatalah Al-Mubijan, adapun saya sendiri, semoga Tuhan memperbaiki urusan raja. Saya melihat dalam mimpi saya ada unta-unta berat yang menuntun kuda-kuda mahal mengarungi sungai Dijlah lalu mereka menyebar di negeri-negeri kita. Kisra bertanya, apa arti semua itu, hai Mubidlan? Ia menjawab, sebuah peristiwa besar yang datang dari penjuru Arab. Seketika itu juga Raja Kisra menulis surat perintah kepada Nu'man bin al-Mundrid, kirimkan kepadaku seseorang yang mengetahui agar aku bisa bertanya padanya apa yang aku inginkan. Maka menghadaplah Abdul Masih bin Am bin Nafilah al-Ghassan. Sesampainya di hadapan Raja Kisra, lalu ia diberitahu tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian ia berkata, wahai raja, sesungguhnya ilmu tentang hal itu ada pada paman saya. Ia tinggal di bagian timur negeri Syam. Namanya Sudhai. Raja Kisra berkata, datangi dia dan tanyalah dengan apa yang telah aku kabarkan kepadamu lalu bawalah jawaban itu kepadaku. Singkat cerita, Abdul Masih pun bertanya tentang keanehan yang dilihat oleh Raja Kisra dan Al-Mubidlan. Setelah ditanya, Sudhai pun menjawab, hai Abdul Masih, jika telah banyak tilawah Al-Quran, diutus seseorang dari Tihamah, tempat kelahiran Nabi, ada banjir di lembah Samawah, mengeringnya danau sawah, dan padamnya api Persi, maka Syam bukan lagi negeri Syam bagi Sudhai. Setelah itu, ia pun meninggal. Imam Al-Mawardi Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Al-Habib Al-Basri Al-Baghdadi, Alamun Nubuwah. Jadi, padamnya api kaum Majusi ketika Rasulullah lahir itu menunjukkan bahwa peradaban baru akan lahir di tanah Arab dan seluruh dunia yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah. Peradaban baru itulah yang kelak disebut sebagai agama Islam. Sebuah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, rahmatal lil alamin. Islam merupakan agama revolusioner yang menghapus segala penyimpangan tauhid Islam, hadir untuk meluruskan keyakinan umat yang telah menyimpang jauh dari nilai-nilai tauhid. Selain itu, Islam juga datang untuk memperbaiki moralitas dan akhlak manusia, utamanya di tanah Arab yang saat itu tengah dilanda kebiadaban dan kejahiliahan. Inilah tugas utama Nabi sebagai utusan Allah. Beliau diutus ke dunia, selain untuk meluruskan akidah umat manusia agar kembali ke jalur tauhid, juga untuk memperbaiki akhlak dan moralitas masyarakat. Majusi merupakan agama yang menyimpang. Bagaimana bisa api yang merupakan makhluk ciptaan Allah disembah-sembah? Jelas ini sebuah kesesatan. Sebab orang Majusi itu mau berpikir sedikit saja tentu mereka akan sadar bahwa api tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Sebab api sendiri kalah dengan air. Kobarkan api dan ambillah air lalu siramkan, maka api itu akan padam.